Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan biografi tentang sejarah sastra dan hasil karyanya yang saya ambil dari Mokhtar Lubis. Dengan saya sendiri, Peminta Alfrida Sitomeang, akan memenuhi tugas dari sejarah sastra. Biografi pengarang dan hasil karyanya mulai dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2010. Mokhtar Lubis lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Maret 1922, meninggal di Jakarta 2 Juli 2004 pada umur 82 tahun. Dia adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalis dan beberapa bahasa asing secara otodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah dalam lapangan penerangan. Ia turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Ia mendirikan majalah Sastra Horizon bersama kawan-kawan. Ia tuangkan dalam buku catatan Subversif pada tahun 1980. Pernah menjadi Presiden Press Foundation of Asia, anggota Dewan Pimpinan International Association for Cultural Freedom Organisasi CEI, dan anggota World Future Studies Federation. Hasil karya dari Mokhtar Lubis yang saya ambil contohnya itu hasil karya novelnya yang berjudul Harimau-Harimau pada tahun 1975, meraih hadiah Yayasan Buku Utama Departemen PNK. Saya ambil dari novelnya langsung. Saya membaca semua. Saya membuat seperti resum. Walaupun menggunakan bahasa sastra yang kastanya lebih tinggi dari novel pop lainnya, Harimau-Harimau tidak akan mempersulitmu untuk menikmati sajian cerita yang disuguhkan. Novel yang terlahir dari tangan Mokhtar Lubis ini sebenarnya mengangkat tema yang sederhana saja di perburuan. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa keseluruhan cerita novel ini tak bisa hanya dinikmati permukaannya saja. Kita harus mau menyelam ke dalam lautan makna untuk menemukan nilai-nilai yang ditorehkan secara implisit oleh penulis. Kisah pada novel ini berfokus pada 7 lelaki desa yang melakukan perjalanan ke dalam hutan untuk mencari damar. Di antaranya adalah Buyung, Sanip, Wak Katok, Pak Haji, Sultan, Talib, dan Baham. Perjalanan masuk ke dalam hutan tentunya bukan main. Waktu tempuhnya saja bisa mencapai 7 hari. Keadaan inilah yang mau tak mau membuat mereka harus mengarungi siang dan malam di rumpun hutan. Harimau-harimau, pesan moral berbalut kisah yang menegangkan. Konflik dimulai ketika Buyung dan Wak Hitam memburu seekor rusa dan berhasil mendapatkannya. Ternyata rusa yang kemudian mereka bawa sebagai pembekalan tadinya hasil merupakan mangsa incaran seekor harimau. Buayanya memberikan manfaat bau daging dan darah. Rusa yang dibawa rombongan pencari damar tersebut malah memancing si harimau untuk mengikuti jejak mereka. Teror kejar-kejaran antara harimau dan para pencari damar pun tak bisa dihindari. Pada saat inilah cerita berada dalam fase yang mencekam. Hanya dengan membayangkan dikejar harimau di dalam hutan saja sudah bisa membuat kita bergidik. Terlebih dahulu, satu persatu dari mereka mulai menjadi korban. Bahan yang pertama mendapatkan serangan harimau, walau berhasil diselamatkan oleh kawan-kawannya, kondisi Balam begitu kritis dan mengkhawatirkan. Dalam kesadaran yang mulai nipis, Balam mengungkapkan dosa-dosa yang telah diperbuatnya, serta dosa sahabatnya. Wak Watok, ia kemudian berkata, akuilah dosa kalian, harimau itu adalah putusan Tuhan untuk membunuh orang-orang yang berdosa. Perkataan Balam tersebutlah yang kemudian mendorong kawan-kawannya menceritakan dosa serta kesalahan yang mereka perbuat. Ada yang pernah mencuri, berzina, membunuh, bahkan Pak Haji yang disegani karena kealimannya pun tak luput dari kesalahan. Malam ini juga citra baik mereka luntur, cangkang yang mereka bangun untuk menutupi kebusukan-kebusukan seketika runtuh.
Aksi pengakuan dosa itu pada akhirnya mengubah pandangan dan nilai terhadap satu sama lain. Tak hanya konflik kejar-kejaran dengan harimau, konflik internal antara pencari damar pun terjadi. Rupanya pengakuan dosa tidak serta-merta membuat harimau lupa memburu mereka. Teror belum berakhir, satu persatu dari mereka menjadi sasaran dan nyawanya tak terselamatkan. Di samping cerita yang menyuguhkan ketegangan, novel ini juga kaya akan pesan moral. Salah satunya adalah setiap orang pernah berbuat dosa dan kesalahan, sebagaimana manusia kita tidak bisa menghakimi kesalahan orang lain. Akan tetapi, hendaknya kita bercermin dan memperbaiki diri. Novel ini banyak menuai pujian setelah diluncurkan. Puncaknya adalah saat Harimau-Harimau mendapatkan penghargaan buku terbaik dari Yayasan Buku Utama bagian Diktikbud pada tahun 1975. Tak hanya itu, pada tahun 1979, novel karangan Mokhtar Lubis ini pun mendapat penghargaan dari Yayasan Jaya Raya. Sekian presentasi dari biografi sastrawan Indonesia yang saya ambil, yaitu dari Mokhtar Lubis. Terima kasih.